Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya red issue dari BBYP atau Bank Neo Commerce. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, BBYP mau red issue ya, tepatnya di minggu inilah atau minggu depan ya. Nah, kita cek dulu untuk prospektusnya. BBYP menerbitkan sekitar 2,6 miliar ya. 2,6 miliar dengan harga pelaksanaan sekitar 650 ya. 650 untuk tebusnya ya guys ya. Untuk rasionya sendiri di sini disebutkan 18 berbanding 5 ya. Ketika teman-teman punya 18 saham lama nanti akan dapat saham baru 5 ya, atau tepatnya BBYPR ketika nanti tebus jadi induk ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman dapat BBYPR nya 5, ketika punya 18 dapatnya 5. Ketika punya 1800 lot nanti teman akan dapat 500 lot. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini ya. Ini untuk come date-nya sekitar tanggal 22 ya, pukul 64 ini ya, 22 pukul 16 ya, 16. Nah, ini update-nya. Terus perdagangannya udah mulai tanggal 24. Nah, kita cek aja ya untuk info lainnya. Untuk pengendalinya ya, ini untuk aku laku dia mau nebus ya, dia tebus sahamnya, ditebus semua. Terus Gusko juga sama ya, cuma di sini tidak disebutkan untuk style BBY-nya tidak ada guys ya. Jadi nanti ketika nanti sisanya akan dialihkan ke yang beli ya, yang beli lebih dari haknya. Nah, ini untuk pelaksanaan ya, tanggal pelaksanaan. Untuk tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMTD itu tanggal 18 ya untuk di reguler. Tanggal perdagangan terakhir 18, untuk pasar reguler dan negosiasi tanggal 22 ya. Nah, untuk pasar tunai sama ini 22 ini. Untuk tanggal mulai perdagangan saham tambah HDD 21 ya. Jadi 18 ini guys ya, 18. Ini terakhir lah, siap-siap teman-teman ya. Terus tanggal pencatatannya itu tanggal 22. Jadi udah rekodnya 22 ya. Nah, ini 22 nih ya. Jadi terakhirnya tuh di 22 ya pasar tunainya. Terus untuk pasar ininya regulernya ini sekitar tanggal 18 guys ya. Jadi tanggal pasar tanggal 18 tuh untuk terakhirnya di pasar reguler dan negosiasi. Tapi untuk tunainya ini tanggal 21 ya. Tanggal 21. Jadi di 22 ini udah terakhir ya, dia udah nggak dapat HMTD-nya ya. Ya, yang kalau mau aman ikut ya belinya tanggal 18 ya maksimal. Nah, untuk ini ya, untuk pencatatannya itu tanggal 22 dan tanggal distribusinya tanggal 23. Jadi 23 udah distribusi ya. Kita cek ya, 23 tuh 23 berarti hari Rabu, ini terakhirnya hari Selasa, Rabu udah distribusi. Terus nanti penyerahannya itu tanggal 30 nggak salah ya, bentar. 28 ya, 28 sampai 2 Desember ya. Jadi penyerahan saham terakhirnya itu 28. Jadi di tanggal 28 ini pas hari Senin ini tebusannya hari ini udah keluar ya. Nah, seperti itu. Oke, ini ya, ini prospektusnya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk formulanya ya. Nah, misalnya kita punya 2000 lot ya, 2000 misalnya 2000 ya. Nah, teman-teman nanti dengan rasionya baru tuh 5, untuk rasio lamanya 18. Dan misalnya harga saat ini kan di 1008 berapa? BBYP berapa guys? Bentar cek dulu. BBYP hari ini ya 19.15 ya. 9.15. Ini 9.15. Nah, terus harga RI-nya kan 65 ya, harga RI-nya 65. Terus saham lamanya misalnya kemarin beli ya, misalnya kemarin punya 19 ya, 900 sorry ya, 900 misal ya. Nah, ini teman-teman akan punya lot
akan dapat lot sekitar 556, terus dengan average sekitar 85, average-nya 900. Nanti average-nya akan dapat sekitar 846 ya. Nah, segitu average-nya. Nanti seandainya RI-nya segitu ya. Nah, kita urutin dulu. Nanti teman-teman akan dapat sekitar lotnya tuh sekitar 556 ya. Karena rasionya ini. Misalnya gini diperkecil ya. Misalnya 100 lot lah ya. 100 lot. Nah, teman-teman akan dapat 28 lah, sekitar 28 lot. Nanti untuk BBYBR-nya ya. Jadi segitu. Bisa teman-teman punya 100 lot, nanti akan dapat 28 lot dengan ketika harganya itu nggak kemana-mana ya, misalnya harganya itu harga terakhir ya, terakhir misalnya itu di 900, nanti teoretisnya di 857 ya, 857. Kalau teman-teman jual ya, jual ke reguler atau pasar tunai, nanti R-nya itu cuman sekitar 575 ini ya. Kalau seharganya harganya masih di sini ya, kalau seandainya harganya ke 1000 ya, taruhlah nanti harga terakhirnya 1000. Jadi teoretisnya sekitar 923 ya, 923 ini untuk teoretisnya. Nah, untuk ratisionya ini ya. Jadi untuk misalnya mau nebus ya sekitar 1.800 ini dananya untuk mau nebus ya, misalnya guys mau nebus. Nah, kalau langsung dijual di Legura dapat sekitar 760 ini ya. Nah, kita untuk average kalkulatornya ya. Nah, ini dengan segini nanti teman-teman punya average sekitar 846. Misalnya harganya terakhirnya itu 900 ya. Kita nggak tahu harganya seperti apa. Karena untuk barunya ini ya. Nah, misalnya teman-teman belinya di harga ini terus punya barang segini ya. Nanti average teman-teman akan jadi segini ya. Nah, segini misalnya punya pas beli awal tuh punya average 900, terus dengan jumlahnya 100 lot. Nanti teman nebus, nanti average yang tadi 900 akan turun ya, karena teman nebus di harga 65, jadi average-nya turun jadi 846. Nah, ini average-nya ya. Dengan valuasi jadi 10.800.000. Nah, kita hitung-hitungan skenario harga ya, skenario harganya. Nah, misalnya tadi kan lotnya 100, terus jadi naik 128 ya, 128, dan average-nya jadi 846. Nah, ini seandainya di pasar reguler ya, dasar pasar reguler, skenario harganya gini. Misalnya harganya itu ke 1000, teman-teman udah cuan sekitar 1.900.000. Misalnya ke 1100, teman-teman akan cuan sekitar 3 juta ya, 3.200.000. Misalnya ke 1200, teman-teman akan cuan sekitar 4,5. Nah, kalau 1300, teman-teman akan cuan sekitar 5 juta ya. Nah, ini. Tapi seandainya nanti harganya malah stuck di 900, teman-teman cuma cuan 600.000 nih. Tapi kalau teman-teman harganya malah turun ke 850, teman-teman akan masih untung ya, sekitar 55.000. Tapi kalau teman-teman harganya balik ke harga RI-nya, nah ini yang jadi perkara. Teman-teman akan min ya sekitar 2,5 juta ya. Ini. Tapi kalau kita lihat historis kemarin ya. Tapi nggak tahu ya apakah nanti akan sama atau tidak. Cuma kalau lihat histori kemarin tuh ketika RI dia kecenderungannya naik ya. Bahkan ini setelah naik sempat turun juga ya. Besoknya ya setelah keluar RI-nya besoknya naik tinggi. Setelah itu turun baru naik kenceng ya. Ini pas dapat barangnya udah distribusi baru naik kenceng. Nah, seperti itu ya. Ini untuk RI-nya. 2 kali seperti itu ya. Setelah RI-nya ini sempat stagnan terus naik tinggi. Setelah itu turun lagi baru naik kenceng lagi. Nah, apakah nanti polanya sama ya? Kita lihat dulu ya. Lihat aja apakah nanti polanya sama. Kalau RI-nya logikanya ya, kalau RI-nya mau sukses, ya, harusnya harganya dibikin menarik ya. Harga saat ini udah menarik ya, karena udah di bawah ya. Untuk harga tembusnya udah di bawah harga saat ini. Cuma kalau kita lihat historis ke belakang tuh 2 kali lipatnya ya. Kemarin itu di 1.300 naik sampai 2.900 ya. Jadi udah 100% lebih. Nggak tahu apakah hari ini RI saat ini akan dibuat sama tidak nggak tahu. Kalau nanti seandainya 650 100%-nya sekitar di 1.300-an ya.
Nah seperti itu. Cuma nggak tahu guys ya. Ini kita hanya pakai data historikalnya ya. Apakah nanti akan sama atau tidak? Karena memang kondisinya ekonomi seperti ini ya. Nggak seperti dulu. Dulu bunga ini murah ya. Jadi sekarang bunganya tinggi. Nah apakah akan seperti dulu ya? Kita nanti lihat aja dulu. Nah yang pasti kalau RI-nya mau sukses harusnya harganya dibuat menarik ya. Nah kita lihat hari Senin ya, apakah nanti akan turun atau tidak. Kalau kita lihat historis ke belakang tuh sahamnya naik ya. Kalau besok Senin turun, jadi ini beda ya historisnya ya. Nah jadi apakah ini menarik? Untuk yang punya average kemarin menarik ya. Menarik, cuma RI-nya memang kurang menarik dan mati memang di bawah harga saat ini. Ini udah jadi udah harganya udah di atas harga RI, jadi masih ada potensi ke bawah juga ya, mendekati RI-nya. Mas ada RI-nya di 1000 itu lebih menarik ya, karena mau nggak mau harganya harus di atas itu. Nah, cuma harga saat ini di 650, RI-nya ini untuk harga terakhir udah di atas itu, jadi udah cukup menarik ya. Nah tinggal lihat hari Senin tuh apakah nanti akan ditarik atau enggak. Kalau yang sudah tuh ditarik ya guys ya. Oke guys ya, untuk sekilas RI dari BBYP ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama harusnya dibuat menarik ya. Kemungkinan kedua ya banyak yang sell karena RI-nya di bawah harga saat ini ya. Cuma yang mungkin yang punya barang di bawah-bawah akan tebus ya untuk average juga ya, untuk nambah barang dengan harga yang murah. Mungkin yang punya barang di atas juga sama ya, akan average untuk barang yang murah, atau bisa juga dia akan jual R-nya ya untuk mengurangi kerugian juga. Nah oke, terima kasih nonton video ini. Kalau ada request atau pertanyaan silahkan aja tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.